Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Kami bisa menyelesaikan makalah yang berjudul Kerajaan Sriwijaya dengan tepat waktu. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Khairunisa Ufaira Zulfa, SPD, selaku guru mata pelajaran sejarah yang telah memberikan tugas kepada kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkontribusi dalam pembuatan karya ilmiah ini. Penyusunan makalah tidak bisa diselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari banyak pihak. Makalah ini akan memberikan pemahaman baru tentang Kerajaan Sriwijaya. Makalah ini membahas letak Kerajaan Sriwijaya hingga keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kami menyadari ada kekurangan pada makalah ini. Oleh sebab itu, saran dan kritik senantiasa diharapkan demi kesempurnaan makalah. Kami juga berharap semoga makalah ini mampu memberikan pengetahuan baru dan memberikan manfaat bagi para pembaca. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Alia Maharini Arifia. Saya Putri Agustin. Saya Salva Kararahi. Saya Caisya Anantadila. Saya Lucy Jonas Alfikri. Saya Rebecca Marjasya. Kami akan membacakan makalah berjudul Kerajaan Sriwijaya. Letak Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta, dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan. Sejak awal didirikan, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka, dan Belitung, dan Lampung. Srijayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Raja Sriwijaya. Sementara dari prasasti kedudukan bukit diketahui bahwa Dapunta Hyang berasal dari Minanga Tamuan, yang lokasinya tepatnya masih diperdebatkan. Diceritakan pula bahwa Dapunta Hyang mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Minanga Tamuan ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi berkembang dan Silsilah Raja Kerajaan Sriwijaya. 1. Dapunta Hyang Srijayansa 683 Masehi. Diperkirakan merupakan pendiri Kerajaan Sriwijaya, disebutkan dalam prasasti Keduka Bukit, Talang Tuo, dan Kota Kapur. Raja menaklukkan Kerajaan Melayu Tarumanegara dalam masa pemerintahannya. 2. Indrawarman 702 Masehi. Indrawarman sempat mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 702 Masehi sampai 716 Masehi dan 724 Masehi. 3. Rudra Wikrama 724 sampai 742 Masehi. Rudra Wikraman sempat mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 728 sampai 748 Masehi. Yang keempat, Sang Ramadananjaya 775 Masehi. Selama kepemimpinannya, raja yang membawa Sriwijaya menaklukkan Kamboja Selatan. 5. Dadanindra atau Rakai Panangkaran 778 Masehi. 6. Samarapurawira atau Rakai Warak 782 Masehi. 7. Darmasetu 790 Masehi. Yang kedelapan, Samaratunga atau Rakai Garung 792 Masehi. Sriwijaya gagal mempertahankan kekuasaan di Kamboja Selatan pada tahun 802 Masehi. 9. Balaputra Dewa 856 Masehi. Raja yang membawa kerajaan Sriwijaya ke masa keemasannya. Ia juga memerintahkan pembuatan biara untuk kerajaan Kola di India dan meninggalkan prasasti Nalanda. Yang ke-10, Sri Udayaditya Warman 960 Masehi. Sempat mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 960 Masehi. 11. Sri Wuja atau Sri Udayaditya 961 Masehi mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 961 sampai 962 Masehi. Shishya selama kepemimpinannya Raja Shishya mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 980 sampai 983 Masehi. Sri Chudamanirwarmadewa 988 Masehi. Saat Sriwijaya bawah kekuasaannya terjadi penyerangan dari Jawa. 14. Malayagiri atau Suwartadwipa 950 Masehi. Ke-15. Sri Warawijaya Tunggawarman 1008 Masehi. Selama kepemimpinannya sempat mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 1008 Masehi. Ke-16. Sumatera Bumi 1017 Masehi. Pada masa kekuasaannya, Raja Sumatera Bumi mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 1017 Masehi. Ke-17. Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman 1025 Masehi.
19 Sridewa 1028 Masehi, Dharmawira 1064 Masehi, 20 Sri Maharaja 1156 Masehi. Ke-21 Trailokya Raja Maulibusana Warmadewa 1178 Masehi. Sistem ekonomi pada Kerajaan Sriwijaya. Sebagai kerajaan maritim, kehidupan perekonomian Sriwijaya banyak bergantung dari pelayaran dan perdagangan lautan. Kerajaan Sriwijaya kehidupan ekonominya berkembang pesat berkat letaknya yang sangat strategis. Lokasinya yang berada di tepi Sungai Musi dan tidak jauh dari Selat Malaka membuat Sriwijaya berada di daerah lintasan pelayaran dan perdagangan internasional. Pada masa itu, aktivitas perdagangan antar India dan China melalui Selat Malaka sangat ramai, yang membawa keuntungan bagi kerajaan Sriwijaya. Barang dagangan Sriwijaya yang termasuk komoditas berharga meliputi emas, perak, gading, gajah, penyu, kemenyan, kapulaga, kapur barus, pinang, kayu, gaharu, cendana, lada, dan damar. Sriwijaya juga menjalani hubungan dagang dengan India, Burma, Kamboja, Filipina, Persia, dan Arab. Dengan begitu, monopoli perdagangan di Asia Tenggara tetapi bisa dikuasai Sriwijaya. Kapal-kapal dagang asing yang singgah di pelabuhan juga dimanfaatkan Sriwijaya untuk menghasilkan lebih banyak pundi-pundi uang. Kapal dagang juga terjamin keamanannya dan semakin mendorong perdagangan singgah di wilayahnya. Angkatan Laut Kerajaan Sriwijaya ditempatkan di berbagai pangkalan strategis dengan tugas mengawasi, melindungi kapal-kapal dagang yang berlabuh, memungut biaya cukai, serta mencegah terjadinya pelanggaran laut di wilayah kedaulatan dan kekuasaannya. Berbagai aktivitas itulah yang membuat kehidupan perekonomian Kerajaan Sriwijaya semakin sukses. Sistem politik dan sosial budaya pada Kerajaan Sriwijaya. Pada masa itu, Sriwijaya sedang tumbuh menjadi suatu kekuatan, sehingga isi prasasti umumnya memuat informasi mengenai penaklukan. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya dapat diraih pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa. Bahkan Sriwijaya dianggap sebagai kerajaan nasional pertama karena wilayah kekuasaannya sangat luas. Hubungan luar negeri yang aktif juga ditunjukkan dengan menjalin hubungan erat dengan Kerajaan Benggala di India yang kala itu dipimpin oleh Raja Dewapala Nerva. Hubungan erat antara Kerajaan Sriwijaya dengan Istana Kaisar Cina merupakan salah satu hal penting yang tercatat dalam sejarahnya. Salah satu contohnya bahwa pada abad ke-11, Raja Sriwijaya memperbaiki kuil di Kanton. Raja Balaputradewa memerintahkan untuk mendirikan asrama bagi para pelajar dan siswa yang sedang belajar di Nalanda. Karya-karya Ising yang ditulis di Sumatera pada abad ke-7 juga menunjukkan betapa masyhurnya Sriwijaya sebagai pusat agama Buddha. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Prasasti Talangtu. Prasasti ini ditulis dengan huruf Pallawa dengan bahasa Melayu kuno yang menggambarkan ritual Buddha untuk memberkati peristiwa penuh berkah, yaitu peresmian Taman Sri Ksatra, Anugerah Maharaja Sriwijaya untuk rakyatnya. Yang kedua, Prasasti Telaga Batu menggambarkan kutukan yang menakutkan bagi siapapun yang melakukan kejahatan dan tidak taat terhadap pemerintah raja. Yang ketiga, Prasasti Kota Kapur. Isi prasasti ini menceritakan tentang permintaan kepada para dewa untuk menjaga kesatuan Sriwijaya dan kutukan bagi orang yang berani melanggar titah dari Raja Sriwijaya. 4. Prasasti Karangbrahi. Prasasti Karangbrahi berisikan kutukan. Kutukan ditunjukkan kepada orang-orang yang hendak berbuat kejahatan dan tidak patuh terhadap pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. 5. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit berisi tentang berdirinya Kerajaan Sriwijaya dan raja pertamanya yang bernama Srijaya Negara. Bukan perjalanan suci menggunakan perahu bersama 20.000 tentaranya. Tuhan Kerajaan Sriwijaya. Pada masa kepemimpinan Balaputradewa sebagai Raja ke-10, Sriwijaya mencapai titik kejayaannya. Akan tetapi, pada saat periode itu juga Sriwijaya kehilangan kekuasaannya di Jawa. Tercatat di Prasasti Nalanda yang ditemukan di India. Setelah itu, Kerajaan Medang dari Jawa menyerang Sriwijaya pada tahun 990-an. Munos pada tahun 2006 menerangkan serangan ini terjadi pada tahun 988 hingga 992, tepat ketika Sri Chudamani Warmadewa memimpin. Akan tetapi, Sriwijaya berhasil memukul mundur musuhnya saat itu. Memasuki abad ke-11, Sriwijaya mendapatkan serangan lagi oleh pihak Kerajaan Chola dari India Selatan. Tepatnya pada tahun 1017 dan 1025.
Raja-Raja Drakola I mengirim pasukan dan berhasil menduduki beberapa daerah kekuasaan Sriwijaya. Penyerangan ini terjadi ketika Sang Rama Wijayatunggawarman memimpin Sriwijaya. Secara perlahan, Kola berhasil mempengaruhi kekuasaan Raja baru. Menurut Sastri Kalidai Kurici Ayanilakanta dalam The Kolas pada tahun 1935, beberapa kerajaan bawah Sriwijaya yang telah ditaklukkan boleh memerintah, namun tetap harus tunduk kepada pihak Kola. Akibatnya kekuatan Sriwijaya berkurang. Dalam tulisan pengaruh geohistorik pada kerajaan Sriwijaya, Inyoman Bayu Pramarta menerangkan, Sriwijaya telah berusaha mendapatkan kembali pamornya sebagai penguasa Sumatera, namun tidak bisa seperti sebelumnya. Selain diserang kerajaan lain, kondisi alam juga mempengaruhi runtuhnya Sriwijaya. Menurut Daljoni dalam Geografi Kesejahteraan II pada tahun 1982, Sumatera adalah daerah dengan curah tinggi melebihi kemampuan penguapan. Air meresap terlalu dalam hingga kesuburan tanah berkurang. Bahkan terdapat juga air yang tidak terserap hingga membawa material ke daratan ke Sungai Musi Palembang. Akibatnya, sungai menjadi dangkal dan daratan kurang produktif. Selain tidak bisa menghasilkan produk untuk konsumsi, Sriwijaya perlahan kehilangan akses perdagangannya di Sungai Musi. Jalan yang sebelumnya menjadi ladang emas terhambat hingga akhirnya berhenti. Penuhnya kekuatan Sriwijaya dalam bertahan hidup lebih diperparah ketika masuknya Islam di Aceh. Pada abad ke-13, kerajaan Samudra Pasai hadir di bagian Sumatera bagian utara dan menjadi pusat perdagangan. Menurut catatan Cina, Sriwijaya menyisakan kekuatan di sekitar Palembang yang saat itu bernama Kerajaan Palembang. Kabar terakhir dari kerajaan ini ke pihak luar ketika mengirim utusan ke Cina pada tahun 1374 dan 1375. Faktanya, kerajaan di Palembang ini akhirnya hancur pada tahun 1377 karena diserang oleh kerajaan Majapahit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.